Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video saya pada Jumat kemarin, view saya masih belum berubah ya. IHSG itu masih belum baik-baik saja. Jumat kemarin koreksi 0,55%, foreign flow masih kencang keluar, jadi untuk blue chip komoditi per saat ini masih skip dulu ya. Nah, hari ini itu saya akan merangkum 6 saham yang Jumat lalu pergerakannya cukup oke ya. Sahamnya apa saja? Yang pertama itu BTPS. Ini BTPS ini Jumat kemarin itu naik 10% lebih, ditutup di level 2800, tepat di 2800. Nah, BTPS sendiri udah lama ya nggak saya bahas. Sebelumnya sempat memberikan cuan yang lumayan juga, so kita hapus dulu semua. Nah, kalau kita perhatikan BTPS dari segi tren, dia bisa dibilang masih sideways ya. Sejak 2020 bisa dibilang BTPS ini trennya masih sideways. Nah, semenjak November 2021 BTPS itu bergerak turun. Dan yang menarik adalah turunnya itu dia membentuk sebuah pattern teman-teman yang namanya falling wedge pattern. Kalau kita perhatikan, dia penurunannya itu terus mengalami pelemahan. Jadi ini namanya falling wedge pattern teman-teman, yang dimana kalau seandainya nanti BTPS itu mampu break dari pattern ini, maka ada chance buat BTPS itu reversal atau berubah tren teman-teman ya, yang dari sebelumnya downtrend menjadi uptrend. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, resisten saat ini buat BTPS itu ada di 3050 sampai 3000. Ya, itu untuk resisten terdekat untuk BTPS. Nah, kemudian kalau kita ke time frame kecil, BTPS itu membentuk pattern yang namanya double bottom pattern. Ya, ini looks like gonna be double bottom ya, dengan target ke 3000-an. Nah, jadi sebenarnya BTPS itu ada chance buat naik lagi ke 3000 sampai 3050. Nah, di situ baru dia akan membuat pattern baru untuk menentukan arah selanjutnya. Nah, so untuk saat ini ya BTPS itu menurut saya pribadi cukup menarik buat kita masukkan ke watchlist. Nah, untuk area beli di mana? Untuk area beli, supportnya sendiri itu masih jauh ya. Kalau kita bicara support, supportnya masih jauh, yaitu di 2500-an ya, di sekitaran sini itu supportnya di 2600 sampai 2650 sampai 2500. Itu kalau dia koreksi ya, di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di BTPS. Nah, atau strategi berikutnya teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika BTPS itu mampu break dari 3050, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout di situ ya. So kalau seandainya dia mampu break dari 3050, maka ada peluang BTPS itu akan menguji MA 200-nya di sekitaran
3.400-an. Nah, kalau mau beli di harga sekarang, strateginya gimana? Kalau kalian mau maksa beli di harga sekarang, pecah area entry jadi dua, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa entry di harga sekarang, kemudian sisanya teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout. Ya, kalau dia turun lagi gimana? Kalau dia turun lagi, nggak usah nambah di bawah, karena ada potensi supportnya ini dijebol ya. Jadi setengahnya lagi manfaatkan buy on breakout. Oke, so itu untuk BTPS. Kemudian berikutnya adalah saham ASA. Oke, kalau kita bicara fundamental dan prospek, ASA ini prospeknya bisa dibilang cukup bagus ya, cukup menarik. Nah, ASA itu sendiri baru minggu lalu sempat kita bahas, dan sebelumnya kita sempat sarankan entry di sini dengan target pendek ke 1.700. Nah, dia tepat di sini kemudian sempat turun. Yang menarik adalah ketika dia nyentuh resisten, 3 candle dia turun, volume tipis ya, dan Jumat kemarin dia rebound 4% lebih dengan volume yang kembali meningkat. So, ini kalau menurut saya pribadi ya, ini ASA ada peluang untuk ke sini teman-teman ya, ke sekitaran 1950 sampai 2000. Nah, untuk area beli di mana? Untuk area beli, teman-teman bisa beli dari harga sekarang sampai 1.600. Cut loss kalau seandainya ASA itu close di bawah 1.600 ya. Atau kalau teman-teman maunya untuk swing agak panjang ya, teman-teman bisa adjust area entry itu sampai 1450 ya. Ini cicil-cicil sedikit-sedikit sampai 1450 juga boleh, dengan target terdekat masih sama ke 1950 sampai 2000. Nah, ASA itu akan confirm reversal kalau ini dia mampu di break ya. Kalau 2000 itu mampu di breakout, maka ASA ada peluang untuk naik lebih jauh lagi. Nah, kalau entry di harga sekarang itu namanya spekulatif. Jadi enter-lah dengan dana minim. Nah, nanti kalau seandainya analisa kita benar dan dia naik reversal breakout dari 2000, maka kita bisa averaging up bertahap di atas, teman-teman ya. Oke, itu waktu ASA. Jadi ASA sendiri menurut saya udah cukup menarik ya buat diperhatikan. Kemudian ada SCMA ya. SCMA sebelumnya udah pernah kita bahas juga, sering kita bahas juga. Di sini sempat cuan lumayan ya, cuma dia turun lagi, nggak sampai target, tapi kena trailing stop. Nah, so ini kita bisa hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan ASA, Jumat kemarin dia naik 8% lebih disertai dengan volume yang kembali meningkat, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan SMA, dia sempat menyentuh level terendah di 190-an, habis itu rebound dengan volume gede. Nah, setelah dia rebound dan ketahan di resisten, dia turun lagi. Nah, turunnya itu adalah dengan volume yang relatif tipis ya. Habis itu Jumat kemarin dia rebound lagi dengan volume yang gede. Nah, kalau kita perhatikan ya, SCMA itu menurut saya ada peluang untuk kembali ke 250-an. Nah, habis itu kemana? Ini adalah titik kuncinya, 250. Kalau seandainya dia mampu break 250, maka 300 harusnya possible ya untuk SCMA itu sendiri. Nah, untuk sekarang gimana? Untuk sekarang ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli SCMA, bisa beli dari harga sekarang sampai 200. Ya, stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick ya di bawah 200. Ya, ini box kuning ini adalah area beli. Kalau seandainya dia koreksi,
volumenya tipis, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di SCMA. Ini sama ya dengan ASA dan BTPS, itu sifatnya masih spekulatif. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk entry lah dengan dana kecil dulu ya, apalagi mengingat market atau IHSG-nya yang lagi belum menarik, so entry-nya dengan dana minim dulu teman-teman ya. Oke, so itu untuk SCMA. Tapi kalau saya lihat SCMA ini ada possibility untuk kembali ke sekitaran 250-an. Jadi kalau dari harga sekarang itu sekitaran 10-20%-an teman-teman ya. Nah, habis itu apa? Habis itu Bevin. Bevin ini Jumat kemarin juga bergerak cukup menarik ya. Ini Bevin sendiri udah lama nggak saya bahas. Sebelumnya juga sempat memberikan cuan yang lumayan. Nah, Bevin kita hapus dulu semua. Kalau kita lihat dari trennya, tren panjangnya, sebenarnya Bevin itu trennya udah patah. Ya. Kalau kita pakai trendline, Bevin itu patah tren di sini di 1200. Kemudian kalau kita pakai MA200, dia patah tren di sini sebenarnya. Ya, pas dia breakdown dari 1130. Nah, yang menarik adalah seminggu terakhir itu pergerakannya cukup oke, teman-teman ya. Kalau kita tarik sebuah garis down trendline, Bevin itu Jumat kemarin kelihatannya sudah breakout dari down trendline pendeknya. Ya, kemudian habis itu dia ketahan di MA200, sekaligus itu adalah neckline dari potensial double bottom di Bevin. Ya, ini ada potensi double bottom. Ini adalah resisten garis down trend line. Jadi di sini bertepatan dengan dua resisten ya, makanya volumenya gede teman-teman ya. So untuk saat ini kalau mau entry di mana? Ya kan itu pertanyaannya teman-teman ya. Kalau mau entry di mana? Kalau mau entry di harga sekarang sebenarnya itu udah cukup oke ya. Tapi dengan catatan kalian harus spare cash lebih sampai 1000 ini ya. Spare cash lebih sampai 1100 atau 1050 lah ya. Nah, ini areal belinya cukup lebar ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai cicil dari harga sekarang sampai 1050 ya. Jadi kalau range belinya lebar seperti ini, maka strategi yang harus kita pakai adalah belinya tipis-tipis ya, dikit-dikit sampai 1050. Nah, under 1050 teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau teman-teman bisa cut loss di bawah 1000 ya. So itu untuk Bevin ya. Kalau dari segi peningkatan volume itu menarik teman-teman ya. Volumenya meningkat signifikan. Jadi kalau menurut view saya pribadi sih dia ada peluang ya untuk kembali nyentuh resisten di 1250. Nah, so itu untuk Bevin. Kemudian berikutnya ada saham Palm. Ya, saham Palm yang sudah berevolusi jadi perusahaan investasi ini Jumat kemarin juga pergerakannya bisa dibilang cukup oke ya. Oke, kalau kita perhatikan Palm ini sebelumnya kita sempat cuan lumayan juga ya. Kita hapus dulu deh semua. Nah, kalau kita perhatikan Palm, dia itu rebound tepat banget di areal demand teman-teman ya. Ini adalah areal demand dari Palm itu sendiri. Dia udah beberapa kali rebound dari areal ini, yaitu di sekitaran harga 600 sampai 650 ya. Dan Jumat kemarin dia break dari sebuah pattern inverted head and shoulders. Kalau kita perhatikan ini shoulder kanan, shoulder kiri, ini headnya dan ini shoulder kirinya.
breakoutnya juga dengan volume gede ya. Jadi kalau dari segi chart pattern dia masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Sampai mana? Sampai 825 850 ya. 800 sampai 850 ya di areal gap ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi chart, palem itu masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Nah, support saat ini itu ada di 720 sampai 700 lah ya. Kita pakai angka bulat 700. Nah, kalau seandainya dia koreksi di situ di 730 ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry palem ya sampai 700. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 700 dengan target palem bisa ke 800 sampai 850. Jadi so itu tuh palem ya. Palem juga lumayan oke. Sebelumnya juga sempat memberikan cuan yang lumayan juga ya sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu WMPP. WMPP ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Saya kasih sedikit rahasia saya teman-teman ya. Ini kan sahamnya bisa dibilang volatil banget ya, volatil banget. Nah, saham-saham seperti ini yang volatil terus likuiditasnya sebenarnya nggak terlalu baik, ketika saya bahas dan sahamnya bergerak sesuai analisa itu biasanya saya udah di dalamnya teman-teman ya, biasanya ya. Dan kenapa saya nggak sering bahas saham-saham yang seperti ini ketika saya udah di dalam, karena biar nggak terlalu lama ya. Itu saya kasihlah bocoran sedikit dari rahasia saya ya. Nah, kalau teman-teman udah follow dari lama, saya ada satu saham juga yang seperti itu, yaitu DRMA. DRMA itu saya masih floating profit yang lumayan dan jarang saya bahas di YouTube. Kenapa? Karena saya udah in di dalamnya dan saya nggak mau sahamnya terlalu rame ya. Biarlah bergerak sesuai dengan apa maunya. Nah, WMPP ya, awal kita bahas itu kalau nggak salah di sini ya, di pattern ini yang dimana waktu itu kita sarankan beli WMPP di angka 123 sampai 120 dan di sini itu udah nyentuh 123 beberapa kali teman-teman ya. Habis itu dia naik dan per hari ini ya, buat teman-teman yang udah entry di bawah per hari ini, kalau teman-teman entry-nya di 123 ya, itu udah ada floating profit lebih dari 7% ya, kalau nggak salah ya. Sorry, bukan 7%, lebih dari 5%, sorry ya. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail, ini sebenarnya lagi dalam proses pembentukan pattern yang namanya inverted head and shoulders teman-teman ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanan. Nah, cuma saham ini volatil banget ya. Sehari bisa naik tinggi, habis itu turun lagi, naik lagi. Ini volatilitasnya itu enggak cuma bisa diikuti oleh orang-orang yang sabar teman-teman ya, dan entry-nya pun tidak bisa dengan dana gede. Karena kalau kita entry dengan dana gede, biasanya ya itu sering digocek oleh market maker-nya di sini. Nah, support kunci dari WMPP sebenarnya ada di 135. Resisten kunci itu sebenarnya dari 135 sampai 140 itu cukup lebar sih sebenarnya ya. Dan kalau seandainya dia mampu bertahan di atas ini ya, di atas
130 lah anggap. Dia ada ruang kenaikan sampai ke harga IPO. Belum di harga IPO. So, ya. Ke 150 teman-teman ya. Dia ada apa namanya? Ada peluang ke situ teman-teman ya. Kalau saya lihat WMPP itu ada peluang untuk ke situ. Ke sekitaran 150. Ya, jadi kalau areal entry teman-teman bisa perlebar yang sebelumnya dari 123 sampai 120, kita bisa perlebar dari 125 ke bawah. Ya, dari 125 sampai 120 itu areal entry yang baru buat WMPP. Nah, cuma saya ingatkan sekali lagi ya, ini saham volatilitas hariannya itu tinggi banget. Jadi kalau kita terus-terusan mantau market, biasanya kita akan ke-trigger ya. Apalagi buat pemula, kalau kita lihat market setiap hari, setiap detik, setiap menit, itu biasanya kita akan ke-trigger untuk sell ketika dia sahamnya itu mulai bergerak turun. Nah, jadi strateginya gimana? Entry lah dengan dana kecil. Entry dengan dana kecil sehingga kalau Anda pun dia turun, ruginya baru segitu ya. Jadinya kita bisa berpikir seperti itu dan kita akan consider untuk hold sebelum dia jebol dari 120. Oke. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat malam, selamat hari Minggu.